mengenai 2024, 1434. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai em, mata kuliah aplikasi kecerdasan. Mana kali ini kita akan membahas mengenai penerapan artificial intelligence untuk korupsi pada pengadaan batubara PLTU PT PLN Persero melalui fraud analysis pada mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan dalam ketenaga listrikan. Oke, selanjutnya terdapat beberapa latar belakang. Pertama itu transformasi digital ketenaga listrikan. Memang PLN akan menjalankan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pengadaan energi. Yang kedua itu transparansi pengadaan batu bara. Pengadaan batu bara bernilai triliunan rupiah per tahun, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan akuntabel. Nah, selain itu terdapat peran batubara dalam PLTU. Nah, batubara sendiri itu merupakan bahan baku utama pada pembangkit listrik tenaga uap PLN, di mana menyumbang lebih dari 60% dari kapasitas pembangkitan listrik nasional. Nah, selanjutnya itu terdapat risiko penyimpangan dan korupsi. Nah, potensi fraud dalam pengadaan mencakup markup harga, kolusi vendor, dan manipulasi dokumen kontrak. Oke, selanjutnya terdapat studi kasus penyimpangan pengadaan batu bara pembangkit listrik tenaga uap. Nah, yang pertama itu dugaan penyimpangan. Nah, indikasi markup harga, kolusi vendor, dan manipulasi dokumen dalam proses pengadaan batu bara PLTU. Nah, selanjutnya itu terdapat dampak operasional. Pasokan batu bara tidak optimal menyebabkan gangguan produksi listrik dan penurunan efisiensi PLTU. Nah, selanjutnya terdapat implikasi keuangan. Nah, kerugian finansial perusahaan akibat biaya pengadaan yang tidak wajar dan pemborosan anggaran negara. Selain itu, terdapat pengaruh sosial. Itu gangguan pasokan listrik berdampak pada masyarakat luas dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, selanjutnya itu terdapat rumusan masalah, di mana akar penyebab penyimpangan pertama itu lemahnya kontrol internal dan transparansi dalam proses pengadaan batu bara PLTU. Selanjutnya terdapat kelemahan sistem pengawasan. Nah, di mana sistem audit manual tidak mampu mendeteksi anomali transaksi secara real time. Kebutuhan sistem berbasis AI, di mana diperlukan sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan untuk identifikasi resiko fraud. Selanjutnya terdapat pencegahan fraud proaktif, digunakan untuk membangun mekanisme pencegahan penyimpangan secara proaktif melalui fraud analistik. Nah, selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Itu yang pertama, itu artificial intelligence atau AI. Itu merupakan cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia untuk pengambilan keputusan secara otomatis. Nah, selain itu terdapat machine learning. Nah, subset AI yang memungkinkan sistem belajar dari data historis dan meningkatkan akurasi prediksi secara mandiri. Nah, selanjutnya itu terdapat fraud analytic, yaitu di mana penerapan teknik analitik data untuk mengidentifikasi pola mencurigakan dan indikasi kecurangan dalam transaksi. Selanjutnya, anomaly detection. Nah, teknik machine learning untuk mendeteksi data yang menyimpang secara signifikan dari pola normal dan dataset besar. Nah, selanjutnya itu AI-based auditing. Itu merupakan pendekatan audit modern menggunakan algoritma AI untuk otomatisasi pemeriksaan dan identifikasi risiko secara real time. Nah, selanjutnya itu data mining. Itu merupakan proses ekstraksi pola tersembunyi dari dataset besar untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Selanjutnya terdapat konsep fraud dalam pengadaan. Fraud triangle itu terdapat tekanan, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization sebagai akar penyebab kecurangan. Dan itu terdapat bentuk fraud. Itu merupakan korupsi, markup harga, kolusi vendor, dan manipulasi dokumen pengadaan batubara. Selanjutnya dapat fraud sendiri, yaitu kerugian secara finansial, distorsi pasar, dan lemahnya akuntabilitas tata kelolaan perusahaan. Nah, selanjutnya itu pemetaan proses bisnis pengadaan batubara PLTU. Yang pertama, terdapat tiga fase. Yang pertama, fase pertama itu perencanaan, fase kedua pelaksanaan, dan fase ketiga pengendalian. Fase yang pertama itu perencanaan, yaitu di mana identifikasi kebutuhan batubara, analisis kebutuhan operasional PLTU berdasarkan kapasitas produksi, proses tender, pengumuman tender
tender terbuka, penyusunan dokumen lelang dan undangan vendor, seleksi vendor, evaluasi kualifikasi, rekam jejak, dan kemampuan teknis calon pemasok. Nah, untuk fase kedua pelaksanaan itu penandatanganan kontrak, negosiasi harga, volume jadwal, dan syarat pengiriman batu bara. Dari pengiriman batu bara, monitoring pengiriman, verifikasi kualitas, kalori, dan uji mutu di lokasi PLTU. Syarat pembayaran, verifikasi dokumen, penerbitan invoice, dan proses pembayaran kepada vendor. Untuk fase ketiga yaitu pengendalian, itu terdapat audit internal, di mana pemeriksaan kesesuaian dokumen, kontrak, realisasi pengiriman, dan nilai pembayaran. Nah, selanjutnya itu terdapat evaluasi vendor, di mana penilaian performa vendor berdasarkan ketepatan waktu dan kualitas batu bara. Selanjutnya terdapat pelaporan dan tindak lanjut. Nah, pelaporan hasil audit pada manajemen dan rekomendasi perbaikan proses. Selanjutnya terdapat identifikasi titik rawan penyimpangan, tender, manipulasi spesifikasi teknis, pembatasan peserta, dan pengaturan harga penawaran untuk memenangkan vendor tertentu. Evaluasi dan penentuan pemenang, penilaian subjektif, kolusi antar evaluator, dan intervensi dalam penetapan pemenang tender. Selanjutnya verifikasi kualitas batu bara. Itu pemalsuan laporan uji kualitas, manipulasi data kalori, dan pengiriman volume tidak sesuai dengan kontrak. Nah, selanjutnya proses pembayaran, markup nilai tagihan, pembayaran ganda, dan pencairan dana tanpa verifikasi dokumen yang valid. Selanjutnya terdapat analisis akar penyebab metode fishbone atau Ishikawa. Dan itu manusia atau sumber daya manusia. Kurangnya kompetensi pengawas konflik kepentingan dan rendahnya integritas personal pengadaan. Selanjutnya metode atau prosedur. Prosedur tender tidak transparan, evaluasi vendor tidak terstandarisasi, dan dokumentasi tidak konsisten. Selanjutnya sistem atau teknologi. Sistem e-procurement belum terintegrasi dan tidak ada deteksi anomali secara otomatis dan audit berbasis manual. Pengawasan atau kontrol, mekanisme kontrol internal lemah, audit tidak real time, dan kurangnya whistleblower system yang efektif. Selanjutnya data yang dibutuhkan sistem A, data transaksi itu harga batu bara, volume pembelian, jadwal pengiriman, dan nilai kontrak pengadaan. Data vendor, riwayat performa, legalitas kontrak, dan reputasi vendor. Data operasional, kebutuhan PLTU, kualitas batu bara terima, stok gudang, dan laporan produksi. Data real time dan historis, monitoring transaksi langsung dan analisis pola data historis untuk deteksi anomali. Selanjutnya, yang pertama data, semi struktur data, dan real time dan historical data. Yang pertama itu struktur data. Data transaksi terstruktur mencakup harga, volume, nilai kontrak, vendor, dan email pengadaan dalam format JSON, XML, atau PDF yang merupakan parsing khusus. Aliran data operasional itu secara langsung dan rekam jejak historis transaksi untuk pelatihan model AI deteksi anomali. Algoritma AI yang diusulkan itu isolation forest, jenis anomali deteksi dan kelebihan efektif literacy outlier pada data fitting atau random forest dan unggul pada data tabuler. Kelemahannya itu membutuhkan data fraud yang use case itu klasifikasi vendor berisiko dan scoring kontrak. Dan itu ada auto conder dan neural network, itu jenisnya itu deep learning. Kelebihannya itu mampu menangkap pola kompleks dan sembunyi dengan struktur dan raut canggih. Kelemahannya itu membutuhkan data besar dan komputasi secara tinggi. Use case deteksi manipulasi dokumen dan pola
Nah, algoritma efektif untuk anomaly detection yaitu isolation forest dirancang khusus mendeteksi anomali pada data transaksi berskala besar secara akurat. Tidak memerlukan data fraud dalam jumlah besar. Algoritma bekerja optimal meski data fraud benar sangat terbatas. Proses cepat dan efisien, implementasi ringan dan scalable, cocok untuk monitoring transaksi pengadaan secara real time. Akurat pada data transaksi besar, terkumpul dalam mendeteksi penyimpanan harga, volume, dan pola vendor anomaly. Yaitu rancangan solusi AI, ya, Personal Fraud Detection System. Itu pertama itu fitur utama sistem AI yang diusulkan, yaitu fraud analysis. Itu deteksi pola transaksi mencurigakan secara otomatis menggunakan algoritma machine learning. Yang kedua itu risk scoring, pemberian skor risiko pada setiap transaksi dan vendor berikan atau kecurangan. Selanjutnya yang ketiga, vendor monitoring untuk monitor vendor itu nanti memonitor sistem seluruh transaksi pengadaan untuk mendeteksi anomali harga dan volume. AI, auditing otomatis berbasis AI untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi proses audit. Selanjutnya itu early warning system, yaitu sistem peringatan dini yang memberikan notifikasi segera kepada manajemen PLN. Kemudian terdapat arsitektur sistem AI pengadaan batubara PLN. Itu layar pertama itu data source dan warehouse. Itu pengumpulan data dari procurement, ARP, sistem vendor, dan sensor PLTU ke data warehouse terpusat. Layer 2 itu processing and machine learning engine. Itu data dibersihkan, dinormalisasi, dan diproses oleh machine learning engine menggunakan isolation forest. Yang ketiga itu fraud detection dan risk scoring. Mesin deteksi anomali yang menghasilkan skor risiko otomatis untuk setiap transaksi dan vendor. Yang keempat itu dashboard dan sistem untuk pengambilan keputusan manajemen PLN. Selanjutnya itu alur data sistem. Yang pertama akuisisi dan persiapan. Dan itu data akuisisi membatasi vendor operasional publikasi, mengisi lepasan dan normalisasi format, featuring engineering, ekstraksi fitur relevan untuk meningkatkan akurasi model deteksi anomali. Kemudian itu proses deteksi yang pertama itu model training, pelatihan forest menggunakan data historis saja. Fungsi deteksi anomali secara real time dan pada setiap transaksi baru, alat notifikasi, sistem mengirimkan peringatan otomatis kepada tim audit jika terdeteksi indikasi penyimpangan. Seperti itu, investigasi dan menindaklanjuti alat dengan investigasi perusahaan digunakan untuk memperbarui dan model S secara berkelanjutan. Selanjutnya itu metode evaluasi model. Itu akurasi dan precision, mengukur kecepatan prediksi model dalam mengidentifikasi transaksi call and F1 score, ukur kemampuan model mendeteksi seluruh kasus fraud tanpa melewatkan indikasi penyimpangan. Selanjutnya itu erosi atau AUC, seluruh itu performa kalkulasi model pada berbagai soal untuk yang selanjutnya. Ini mengurangi kerugian finansial biaya pengadaan batu bara. Manfaat tata kelola meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung corporate governance PLN. Selanjutnya, tantangan implementasi yaitu kualitas dan integrasi data. Data tidak konsisten dan sulit diintegrasikan dengan sistem yang lama yang sudah berjalan. Soalnya regulasi yang berlaku, kekuatan terhadap regulasi pengadaan dan perlindungan data harus dipenuhi sebelum implementasi. Selanjutnya itu ketersediaan SDM terlatih, bukan tenaga ahli AI dan data scientist yang memahami proses pengadaan PLN. Keamanan cyber, sistem AI harus terlindungi dan dari ancaman cyber dan kebocoran data transaksi sensitif. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan AI efektif mendeteksi indikasi penyimpangan lebih cepat dan akurat. Fraud analysis meningkatkan akuntabilitas pengadaan batubara PLN. Selanjutnya itu isolation forest cocok untuk mendeteksi anomali transaksi berskala besar. Sistem AI mendukung penerapan good corporate governance PLN. Rekomendasi, di mana implementasi pilot project pada PLN itu terpilih, integrasi sistem AI dalam platform procurement PLN, dan mengembangkan dashboard monitoring real time untuk manajemen.
Misalnya ini merupakan daftar pustaka yang terdapat pada PPT saya. Eh, Cukup sekian. Terima kasih. Sekian presentasi yang telah saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.